Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada pembahasan mengenai turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril, rincian peristiwanya, malaikat Jibril datang membacakan wahyu. Nabi didekap sebanyak 3 kali, kemudian membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya 5 pertama surat Al-Alaq. Kemudian kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidah Khadijah, minta diselimuti. Kemudian Sayyidah Khadijah menyebutkan, absyir kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah suamiku, Allah tidak akan mungkin menghinakan. Innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung tali silatur rahim. Sebelum menjadi nabi, akhlak nabi itu sudah terpuji. Hubungan dengan keluarganya bagus, gak pernah ada selek. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal, menolong orang-orang yang lemah, wa taksibul ma'dum, menolong memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, wa tuqri dhaif, memuliakan tamu, wa tasduqul hadis, bicaranya jujur, wa tu'in ala nawaibil haq, membantu orang-orang yang punya masalah. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Nabi Muhammad ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kemudian tahu bahwa apa yang didatangi, apa yang datang kepada Nabi itu adalah an-namus alladzi anzala ala Musa, seorang malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ahlu kitab, kalau disebut ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau saya menyebut ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab sejak dulu sebelum Nabi Muhammad datang menjadi nabi itu sudah tahu kabarnya. Karena termaktub dalam kitab suci mereka, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum. Nama Nabi Muhammad itu tercatat dalam kitab suci mereka dan tanda-tandanya disebutkan. Waraqah bin Naufal termasuk orang yang membaca kitab suci orang terdahulu itu. Kata Waraqah bin Naufal apa? Ya laitani akunu jaza'an hina yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa ketika kaum mengeluarkanmu, mengusirmu. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. Lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang engkau dapatkan ini, seperti yang engkau sampaikan ini, maksudnya wahyu, kecuali dia akan dimusuhi. Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasram mu'azzara. Kata Waraqah, seandainya aku masih hidup pada masa itu, pada masa ketika kamu diusir oleh kaummu itu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Perkataan siapa itu? Waraqah bin Naufal. Nah, selanjutnya malaikat Jibril alaihi salam datang untuk kedua kalinya menurunkan wahyu. Jadi setelah beberapa waktu wahyu itu sempat terhenti. Kemudian datang lagi wahyu, yaitu surat Al-Muddathir. Audatul wahbi nuzul suratil Muddathir. Naam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Itulah 5 ayat dari surat Al-Muddathir. Nah, sekarang saya ingin membacakan kisah malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Bagaimana kisahnya sebelum kita masuk ke bab baru. Maji Sayyidina Jibril bi baiti Khadijah wa tasdiquha alaiha salam. Jadi begini, Nabi Muhammad ini setelah bercerita kepada Sayyidah Khadijah ini penasaran, pengen melihat makhluk yang dulu pernah mendatangi Nabi dan membacakan wahyu itu. Begitu ceritanya. Jadi Sayyidah Khadijah ingin tahu seperti apa sebetulnya makhluk yang dulu pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi kana Jibril al-yaum hari ke-6 hari Senin 4 Dzulqa'dah 13 sebelum Hijrah 28 September 610 Masehi. Wa fi kana Jibril yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratin fi amakin mukhtalifah yarahu wa yukallimu. Rasulullah sudah terbiasa sekarang bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana akhbar Khadijah alaihissalam, tapi senantiasa dikabarkan cerita ini kepada istrinya Sayyidah Khadijah bahwa dia senantiasa bertemu dengan malaikat namanya Jibril alaihissalam. Wa ahabbat an tastawthiq min hadzal kain annahu malak fi'lan. Sayyidah Khadijah ingin memastikan bahwa sosok yang bertemu dengan suaminya ini adalah seorang malaikat. Faqalat. Nah, suatu ketika terjadi percakapan Sayyidah Khadijah dengan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah ingin memastikan ini kira-kira malaikat beneran apa enggak gitu loh. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah berkata kepada suaminya, "Ya ibna ammi, tastati an tukhbirani bis sahibik hadzal ladzi yatika idza ja'ak?" Suamiku, bisa engkau ceritakan seperti apa itu sosok yang datang kepadamu itu? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, "Na'am." Faqalat, Sayyidah Khadijah berkata, "Idza ja'aka fa akhbirni." Nanti kalau datang kasih tahu aku ya. Kata siapa ini? Sayyidah Khadijah. Berdua suami istri. Kalau nanti datang lagi, kasih tahu aku. Fabainama Rasulullah ingdaha, ketika Rasulullah itu di sampingnya, di samping Sayyidah Khadijah, idja'ahu Jibril fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril, Nabi melihat. Nabi bisa melihat, makhluk lain nggak bisa. Karena beliau Nabi utusan Allah. Faqala, "Ya Khadijah, Khadijah, ada Jibril, ini Jibril." Sayyidah Khadijah mungkin melihat ke kanan, ke kiri. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Faqalat, "Atarahul an?" Kata Sayyidah Khadijah ke suaminya, "Kamu melihat itu sekarang?" Sayyidah Khadijah tidak melihat. Nabi bilang, "Khadijah, ada Jibril." Sayyidah Khadijah kemudian bertanya, "Atarahul an?" Kamu melihatnya sekarang, wahai suamiku? Qala, "Na'am." Iya. Fajlis ila syaqqil aiman. Kamu duduk di sini di samping, kata Sayyidah Khadijah ke Nabi Muhammad itu. Duduk di sampingku. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syiqqihil aiman. Duduklah Nabi Muhammad di sebelah samping Sayyidah Khadijah. Faqalat, "Atarahul an?" Masih dilihat enggak sekarang? Kata Sayyidah Khadijah. Qala, "Na'am." Iya. Saya masih melihat. Qalat, "Fatahawwal fajlis fi hijri." Coba sekarang kamu duduk di pangkuanku. Tadi di sebelah kanan masih melihat, coba sekarang duduk di pangkuanku. Fajalasa fi hijriha. Duduklah Nabi di pangkuan istrinya Sayyidah Khadijah. Faqalat, "Hal tarahul an?" Sekarang masih ngelihat apa enggak katanya. Sayyidah Khadijah tidak melihat karena beliau bukan Nabi. "Hal tarahul an?" Kamu masih ngelihat sekarang? Qala, "Na'am." Iya masih. Fakashafat khimaraha. Dibukalah kerudungnya. Kerudung Sayyidah Khadijah. Wa Rasulullah jalisun fi hijriha. Rasulullah posisinya duduk di pangkuannya. Sengaja Sayyidah Khadijah pengen ngetes. Ini roh baik atau roh jahat gitu loh. Dibukalah itu khimarnya. Dibuka kerudungnya. Faqalat hal tarahul an. Sekarang masih ngelihat gak? Qala la. Sekarang udah gak ada. Qalat Khadijah, "Ma," kalau begitu. Jadi Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya tujuannya apa? Memastikan ini roh baik atau roh jahat. Kalau roh yang baik, dia akan pergi. Karena melihat aurat perempuan. Paham maksudnya? Tapi kalau dia roh jahat, pasti dia nggak akan pergi. Karena yang jahat suka menyukai yang buruk-buruk. Ya paham maksudnya? Paham nggak? Nah ketika tahu bahwa ketika beliau membuka jilbabnya, malaikat ini pergi. Artinya setelah itu yakin bahwa sosok ini bukan setan, melainkan malaikat. Jawaban Sayyidah Khadijah ketika melihat malaikat Jibril pergi, ketika beliau membuka jilbabnya, mahadza bisyaitan. Ini bukan setan. Pasti bukan setan. Kenapa? Karena ketika beliau membuka aurat, langsung pergi. Berarti tanda ini roh baik bukan roh jahat. Mahadza bisyaitan. In hadza la malak ya ibna ammi. Suamiku, ini adalah malaikat. Fathbut wa absyir. Bergembiralah. Wa qalat asyhadu anna. Nah inilah syahadat Sayyidah Khadijah ketika beliau memastikan bahwa sosok ini adalah malaikat. Sayyidah Khadijah kemudian bersyahadat asyhadu annaka rasulullahi haqqan wa anna ma ja'aka haqqun. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah
dan aku bersaksi bahwa apa yang kau sampaikan adalah kebenaran. Setelah Sayyidah Khadijah memastikan bahwa inilah seorang malaikat. Jadi yang pertama, awal man amana minan nisa, yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa pelajaran dari kisah ini, Nak? Malaikat itu senantiasa menyukai kebaikan dan tidak menyukai aurat perempuan. Artinya, kalau kamu pengen hidup diberkahi, hidup kamu senantiasa diberkahi, dilimpahi oleh kebaikan, belajarnya untuk menjaga aurat. Jangan sampai mengumbar aurat. Lihat, Sayyidah Khadijah ketika membuka khimarnya, sengaja itu ya, memastikan bahwa ini malaikat atau bukan. Ternyata malaikat tidak suka dengan pemandangan itu. Tidak suka dengan pemandangan aurat itu. Berarti artinya apa? Kalau bagi kita orang beriman artinya apa? Kalau kita tidak ingin dihindari oleh malaikat, berarti harus pintar-pintar menjaga aurat. Pintar-pintar menjaga aurat. Sekarang zaman HP, orang gampang mengumbar aurat di handphone. Atau itu lewat Instagram, pengen dapat like banyak, ya enggak? Atau di TikTok, pengen dapat saweran banyak. Katanya ada saweran di TikTok itu ya, bener nggak, Nok? Ada saweran bisa nyawer gitu kan, Okta katanya, bener nggak? Saya juga kata orang, saya nggak main TikTok, tapi katanya gitu. Kalau di TikTok itu ada saweran-saweran, ya nggak, Nok? Yang kita bisa dapat uang itu. Itu ada perempuan-perempuan yang kemudian menampilkan gestur tubuh yang tidak terhormat, kadang mengumbar aurat demi hal semacam itu. Malaikat tidak suka dengan hal semacam itu. Apa yang terjadi kemudian hari? Kita masuk ke episode baru lagi. Jibril yu'allim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu wassalah. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad wudu dan salat. Jadi salat itu sudah ada sebetulnya. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat itu. Cuma belum 5 waktu. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa waktu kemudian malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi Muhammad bagaimana caranya bersuci dan salat. Jadi salat yang kamu kerjakan sekarang itu, tata cara wudunya itu asal muasalnya dari mana? Kita belajar dari ulama kita kan, dari ibu kita. Ibu kita dari kakek kita dari guru ngaji dari guru ngajinya terus menerus begitu sampai ke ulama-ulama besar, Imam Syafi'i kalau kita mazhabnya, Imam Syafi'i ke ulama-ulama sebelumnya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, sahabat melihatnya dari Nabi. Jadi kita ini sholat kita ini asal muasalnya dari situ. Sahabat melihat dari Nabi, Nabi melihat dari malaikat Jibril alaihis salam, malaikat Jibril wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Asal muasal ibadah kita itu. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Sekarang saya akan ceritakan. Wa ba'da an tataba al-wahyu syarif wa maji Jibril alaihi salam, setelah wahyu berdatangan satu persatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'da tasdiq Khadijah alaihi salam, setelah Sayyidah Khadijah membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana qad nazala alaihi ba'dul Qur'an min suratil 'alaq wal muddathir wal Fatihah. Setelah turun Al-Mudaththir, Al-Alaq, Al-Fatihah, setelah berkali-kali turun wahyu, fakana idza ja'ahu Jibril bil Qur'an li syiddati hirsihi 'ala talaqqil wahyi yuradid ma Jibril bilisani. Nabi Muhammad itu setiap kali menerima wahyu, saking enggak mau lepasnya itu wahyu, saking enggak mau jangan sampai lupa gitu loh. Saking beliau itu berkeinginan kuat untuk menjaga wahyu, selalu mengulang-ulang apa yang beliau terima dari malaikat Jibril itu, diulang-ulang sampai turun ayat Al-Qur'an, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zid la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Allah, kamu jangan menggerakkan lisanmu untuk buru-buru menghafal Al-Qur'an itu. Slow aja. Kalau bahasa kita itu begitu. Jangan terburu-buru. Nabi Muhammad senantiasa ketika mendapatkan wahyu ingin menjaga supaya jangan sampai lupa itu wahyu yang beliau dapat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ah. Tugas kami mengumpulkan wahyu itu. Ya Allah yang menjaga Al-Qur'an itu. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai pertama, Allah lah yang menjaga penjaga yang sesungguhnya. Al-Qur'an yang kita baca itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'ana fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Nah, kemudian ja'a Jibril ila Rasulillah wa huwa bi'ala Makkah. Beliau suatu ketika berada di dataran tinggi kota Mekah, malaikat Jibril datang. Fadaraba bimuakhirati qadamihil ard. Kemudian dia mengepakkan kakinya, tentu kaki malaikat beda dengan kaki manusia ya. Kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Dipukullah itu bagian bumi tertentu, fi wadin di sebuah lembah min audiyati Makkah fan fajarat minhuma. Kemudian
lahirlah air. Fatawaddu'a Jibril. Malaikat Jibril mencontohkan cara berwudu. Wa Rasulullah yanzur ilaihi yurihi kaifiyat at-tahur lis-shalah. Rasulullah sambil melihat, malaikat Jibril mempraktikkan wudu. Basuh wajah, basuh telapak tangan, kemudian basuh kepala dan seterusnya. Rasulullah melihat praktek wudu yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril itu, tsumma tawaddu'a Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu berwudu. Jadi wudu yang kita terima ini asal muasalnya dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam mengajari Nabi. Tsumma qama Jibril fa shalla bihi. Malaikat Jibril kemudian salat. Wa shalla Rasulullah bi salatihi, dan Rasulullah salat dengan salatnya malaikat Jibril. Diajarin salat. Jadi salat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj, tapi durasinya totalnya belum 5 waktu. Jadi syariat salat sudah ada. Raq'atan fi kulli raq'ah sajdatan. Salat 2 rakaat, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Tsumman sarafa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kemudian pergi setelah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu dan salat. Nah, baru setelah itu kemudian muncul orang-orang yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah itu. Setelah Rasulullah diajarkan tata cara salat, tata cara berwudu, datanglah kemudian sosok lain yang masuk Islam. Siapa yang pertama kali masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah itu? Siapa? Yang hidup sama Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali masuk Islam minas sibyan, dari kalangan anak kecil itu Ali bin Abi Thalib. Usianya sekitar 10 tahun, masih kecil. Wa fi lailatihi, hari Selasa di sini disebutkan 19 Dzulqa'dah 13 Oktober 610 Masehi. Wa fi lailatihi, di malam harinya, kana Ali bin Abi Thalib ya'ish ma'a Rasulillah wa umruhu 10 sanawat. Usianya 10 tahun. Wa arbat ashhur, 10 tahun 4 bulan. Fakana yataraddad baina baiti Rasulillah wa baina abihi abihi Abi Thalib. Beliau senantiasa bolak-balik tuh, datang ke kamar Nabi, datang ke kamar ayahnya. Ayahnya namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Fawajada Aliyan Rasulullah alaihi wasallam wa Khadijah yusalliyan. Sayyidina Ali kemudian menyaksikan Sayyidah Khadijah salat berdua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ruangan. Faqala li Rasulillah. Sayyidina Ali kemudian bertanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, ma hadza?" Manggilnya masih Muhammad karena belum tahu bahwa beliau adalah utusan Allah. Manggilnya masih Muhammad ya, karena belum tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Ya biasa namanya orang hidup satu rumah gitu kan. "Ya Muhammad, ma hadza?" Ini apa? Ini praktek apa kayak begini? Faqala Rasulullah, dinullah alladzi istafa li nafsihi wa ba'atha bihi rusulah. Ini agama Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Fa'ad'uka ila Allahi wahdah la syarikalah. Ali, aku mengajakmu untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wa ila ibadatihi wa an takfur billata wal uzza. Dan hendaklah engkau mengingkari atau kufur terhadap Lata dan Uzza. Lata Uzza ini siapa? Berhala orang kafir. Ada 3 berhala besar mereka. Manat, Lata, Uzza. Faqala Ali, hadza amrun lam asma' bihi min qabl. Saya nggak pernah dengar beginian sebelumnya, karena ini ajaran baru. Falastu biqadin amran hatta uhaditha Abi Thalib. Aku tidak akan memutuskan sampai aku bicara dengan ayahku Abu Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib. Fakariha Rasulullah ayafshi sirrahu qabla ayyu'alin amru. Rasulullah kemudian merasa nggak enak. Khawatir ini kabar tersebar kemana-mana. Beliau pengennya diam-diam dulu. Paham nggak maksudnya? Faqala, ya Ali, idza lam tuslim faktum. Ali, kamu kalau nggak mau masuk Islam, udah sembunyiin ini berita. Beliau masih diam-diam. Mengajak Sayyidina Ali secara diam-diam. Beliau bilang sama Sayyidina Ali, kamu kalau nanti nggak mau masuk Islam, kamu jangan sebarin ke orang-orang ya. Soalnya bahaya. Fabata Aliyun tilka laila yufakir. Sayyidina Ali sepanjang malam itu mikir. Ini kira-kira benar apa enggak? Kok ajaran baru ya? Selama ini kita nggak pernah mengenal ajaran kayak begini. Menyembah Allah yang esa, kemudian sholat, ada yang seperti ini. Mikir. Jadi mengganti keyakinan itu nggak mudah, no. Ada banyak orang di luar sana, mungkin agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha dari kecil. Ketika dia masuk Islam, itu kadang-kadang nggak mudah. Mereka itu kayak perlu perjuangan. Karena keyakinan itu nggak mudah dilepas. Makanya rata-rata kalau kamu lihat orang pindah agama itu rata-rata nangis, ya nggak? Biasanya pada nangis kan? Jadi setelah berjuang keras dengan dirinya, melawan gejolak batinnya, itu nggak mudah loh. Pindah agama itu. Kecuali kalau bukan hidayah dari Allah.
Tapi ketika hidayah itu datang, dia diberikan kelapangan, masuk Islam. Karena biasanya direspon dengan tangisan. Itu saya sering menyaksikan tuh orang-orang mu'alaf ketika pindah keyakinan, itu disusul dengan tangisan semacam itu. Karena itu nggak mudah. Sayyidina Ali sendiri ketika ingin masuk Islam tuh mikir semalaman suntuk. Wa fi duha hadzal yaum. Nah, waktu baru di keesokan pagi harinya di waktu duha, jaa Ali bin Abi Thalib ila Rasulillah. Datanglah Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Madza aradta alayya Muhammad?" Muhammad, kemarin kamu bilang apa sama aku? Nanya lagi. Bilang sama aku kemarin? Faqala lahu Rasulullah menjawab, "Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa takfur billahi wal uzza wa tabra minal andad." Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, kafir terhadap Lat dan Uzza dan tidak musyrikan Allah. Sayyidina Ali setelah merenung semalam suntuk, akhirnya apa? Fa aslama Ali, Sayyidina Ali kemudian masuk Islam, wa 'allamahu Rasulullah al-wudu was-shalah. Kemudian beliaulah orang pertama setelah Sayyidah Khadijah yang diajarkan untuk wudu dan salat. Wa katama islamahu. Disembunyikan keislamannya. Jadi ini strategi dakwah. Strategi dakwah Nabi itu tidak langsung ujung-ujung naik ke gunung Mekah, kemudian berdakwah ini aku adalah utusan Allah, kemudian mengancam orang, enggak. Tapi secara diam-diam. Itu namanya dakwah secara sirran, secara diam-diam. Setelah Sayyidina Ali kemudian disusul oleh siapa? Seorang sahabat yang di kemudian hari menjadi pendamping hidup Nabi juga. Namanya siapa? Bukan. Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha. Beliaulah orang ketiga yang masuk Islam. Ini supaya kamu tahu nih. Banyak anak di luar sana kamu gak bakal tahu yang beginian. Ya kan? Kamu dikasih tahu sekarang. Yang pertama masuk Islam itu siapa? Sayyidah Khadijah. Disusul oleh Sayyidina Ali. Disusul oleh yang ketiganya siapa? Zaid ibn Haritha. Setelah Zaid ibn Haritha masuk Islam, nah, berapa formasi ini? Udah berapa berarti? 3 sama Nabi jadi 4. Ba'da arba'ati ashhur, setelah 4 bulan kemudian, nih kayak sinetron tuh, 4 bulan kemudian, apa yang terjadi? 3 orang ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tadinya kan di dalam ruangan, nah sekarang mau memunculkan praktek ibadahnya di luar. Di sini disebutkan ada kisah seorang namanya Afif Al-Kindi, orang yang pertama kali melihat mereka sholat berjamaah itu. Ya Rasulullah wa ahla baitihi yusallun. Afif Al-Kindi. Nah. Wa fihi qadim Afif Al-Kindi, seorang pedagang. Namanya Afif Al-Kindi, seorang pedagang. Nah. Fanazala indal Abbas ibn Abdul Muttalib ammi Rasulillah. Nah, beliau singgah di rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib, seorang pedagang, seorang namanya Afif Al-Kindi, singgah di rumah. Siapa Abbas ini? Siapanya Nabi ya? Pamannya Nabi. Bagus. Singgah di rumah pamannya Nabi. Falamma tala'atis syams wartafa'at fis sama waqtaz zawal wa Afif yatatalla ilal Ka'bah. Afif kemudian ketika udah siang hari begitu, dia melihat pemandangan di Ka'bah. Kharaja syabun. Pas dia menolehkan pandangannya ke Ka'bah, keluar seorang syab, seorang pemuda min khaymah qaribah min baitil Abbas, dari tenda yang tidak jauh dari rumahnya Abbas, seorang pemuda. Fanadhara ila sama, kemudian dia melihat ke langit, tsumma ja'alal Ka'bah amamahu, kemudian menjadikan Ka'bah di posisi di depannya. Begini. Afif Al-Kindi ngelihat dari ada jauh, dari kejauhan, ngelihat ada orang kok kayak begitu ibadahnya. Biasanya mereka pada nyembah berhala, ini beda sendiri. Falam yadhbat hatta kharaja minal khaymah gulam, tiba-tiba disusul tuh sama orang lain, sama anak muda lain. Faqama an yaminihi, kemudian berdiri di sampingnya. Falam yalbat hatta kharajat imra'ah min nafsil khimah. Tiba-tiba datang perempuan dari tenda yang kurang lebih sama. Faqamat khalfahuma, kemudian berdiri di belakangnya. Makanya syariat salat dari sampai sekarang kayak gitu ya, perempuan itu ada di belakang. Siapa itu perempuan ini maksud? Sayyidah Khadijah. Faraka'a syab, faraka'al gulam. Pemuda itu ruku, kemudian yang anak mudanya juga ruku, yang di belakangnya ruku. Wal mar'ah, dan perempuannya juga ruku. Farafa'asya, farafa'al gulam. Dia mengangkat kepalanya dari ruku, yang lain juga sama ikut. Fakharrasab sajidan, fasajadamahu. Yang ini sujud, yang ini juga sujud. Qala Afif lil Abbas. Afif berkata sama Abbas, pamannya Nabi itu.
Ya Abbas, amrun azim. Abbas, ini ada peristiwa besar Abbas. Kata Abbas, amrun azim. Atadri man hadza? Kamu tahu ini siapa? Kata Abbas bin Abi Thalib. Qala Afif, kata Afif, la, saya nggak tahu. Qala Abbas, Abbas kemudian berkata, Muhammad ibn Abdul Muttalib ibn akhi. Ini ponakanku, Muhammad namanya. Atadri manil gulam? Kamu tahu siapa itu anak muda yang di belakangnya? Afif menjawab, saya nggak tahu. Abbas kemudian berkata, hadza Ali, Ali ibn Abi Thalib ibn akhi. Atadri manil mar'ah allati khalfaha? Kamu tahu siapa perempuan yang di belakangnya? Kata Afif, saya tidak tahu. Kata Abbas, hadi Khadijah binti Khuwailid zaujatu. Itu istrinya namanya Khadijah. Wa hadza haddatsani an. Nah, orang yang satu ini nih, kata Abbas, pamannya, belum masuk Islam ya, belum masuk Islam. Ini ponakanku ini bilang, dia bilang apa? Anna rabbaka rabbus sama wal ard. Tuhanmu itu Tuhan pemilik langit dan bumi. Amaruhu bihadzal ladzi tarahum alaih. Dia memerintahkannya untuk menunaikan ibadah seperti yang kamu lihat itu tuh. Tuh kayak gitu tuh. Ibadahnya kayak gitu tuh. Kata siapa? Kata Abbas bin Abdul Muttalib kepada temannya. Qala Afif. Afif kemudian berkata, "Fama hadzal ladzi yasna?" Mereka lakuin apaan ini? Mereka lakuin apaan ini? Kata Abbas, yusolli. Dia sedang sholat, sedang beribadah. Wa yazum annahu nabi. Dia mengaku sebagai nabi. Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Walam yattabi'hu ala amrihi illam ra'atuhu wa ibnu ammihi hadzal fata. Dia ngaku sebagai nabi dan tidak ada yang mengikutinya kecuali 3 orang itu tuh. Ali bin Abi Thalib, istrinya, dan siapa? Zaid ibn Harisah. Wa huwa yaz'um annahu satuftah alaihi kunuzu Kisra wa Qaisar. Dan orang ini mengaku bahwa kelak dia akan menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi dulu itu Nabi itu jadi bahan ejekan. Karena Nabi itu mengabarkan sejak awal bahwa di tangannya akan terbuka, akan takluk Persia dan Romawi. Orang-orang Arab, jadi kamu perlu tahu di zaman Nabi itu ada 2 kerajaan besar. Namanya Persia dan Romawi. Kerajaan adidaya. Hampir nggak terbayang di kepala orang-orang Arab bisa mengalahkan 2 kerajaan adidaya itu, 2 imperium adidaya itu, Persia dan Romawi. Saking gagahnya, saking berkuasanya, kekuasaan mereka membentang luas, dan mereka itu nggak membayangkan ada orang bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Nabi Muhammad datang sejak awal, satuftah kunuzu Kisra wa Qaisar, bahwa Kisra, kekayaan Persia, Romawi, semuanya itu akan takluk kelak. Ada yang percaya nggak ketika itu? Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Terheran-heran orang. Tapi di kemudian hari terbukti apa enggak kabar Nabi ini? Terbukti apa enggak? Terbukti. Persia hilang dari sejarah. Romawi juga hilang. Tersebarlah ajaran Islam. Wallahu a'lam ala dhahril ard. Wallahi ma a'lam. Demi Allah ma a'lam ala dhahril ardi kulliha ahadan ala hadha din ghairu haula'i thalatha. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, demi Allah, aku tidak pernah melihat agama di alam muka bumi ini yang baru, kecuali agama 3 orang itu. Selain agama 3 orang itu. Tidak ada maksudnya yang mengikuti agama ini kecuali 3 orang itu aja. Kata Abbas, karena ini agama baru, ya, agama baru. Yaqulu Afif. Afif di kemudian masuk Islam. Afif, Abbas masuk Islam dua-duanya di kemudian hari, tapi belakangan. Waridtu law aslamtu hinaha fa'akunu thalith thalathah ba'da Ali. Afif ketika bercerita tentang kisah ini, berkisah, aku berharap ketika itu aku menjadi orang ketiga yang masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Harithah, orang selanjutnya siapa lagi? Ba'da usbu'ain, sekitar 2 minggu kemudian, siapa yang masuk Islam itu? Abu Bakar As-Siddiq. Disusul oleh siapa lagi dari kalangan budak? Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian siapa lagi? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ibunya siapa namanya? Siapa nama ibunya Ammar bin Yasir? Siapa Bayu namanya? Fulus. Al-Duji Fulus. Kamu giran begitu aja. Langsung pada jawab. Kenapa sih nggak pada jawab? Nggak jadi Fulusnya juga lah. Oh, tanya Kitmir doang. Oh, tak. Dikit-dikit jawabannya siapa namanya? Kitmir. Jadi Ammar bin Yasir ini masuk Islam
Masuk Islam sekeluarga. Ammar bin Yasir membacakan petikan ayat Al-Quran di hadapan ayahandanya, di hadapan ibundanya, semuanya masuk Islam. Tapi kisah hidup mereka tragis. Dengerin. Kisah hidup Ammar bin Yasir, itu kalau kamu lihat untuk ukuran orang zaman sekarang, luar biasa. Ammar bin Yasir itu salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam dengan keluarganya. Bapaknya berarti siapa namanya? Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Sumayyah. Awwalu syahidatin fil Islam. Yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam minan nisa itu adalah Sumayyah, ibundanya Ammar. Ammar ini anaknya. Ayahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Mereka disiksa sama Abu Jahal di tengah padang pasir yang terik. Yasir dikubur hidup-hidup setengah badan. Ininya doang nih yang muncul begini. Di tengah padang pasir yang terik, Yasir, ayahnya Ammar, itu dikubur hidup-hidup. Kemudian Sumayyah diikat di tiang begini. Nah, kemudian dia digodain sama Abu Jahal. Pelecehan lah, Abu Jahal melakukan pelecehan begitu ya. Kemudian Sumayyah itu merasa kesal. Mungkin disuruh mencaci maki Nabi Muhammad dan lain, suruh keluar dari agama Islam dan seterusnya. Akhirnya Sumayyah itu secara tidak sengaja, refleks begitu, meludahi Abu Jahal. Karena saking hinanya ucapan Abu Jahal itu. Gara-gara dihina sama Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal bagaimana responnya? Dia ambil tombak, kemudian ditusuk, mohon maaf, bagian duburnya. Sumayyah itu wafatnya begitu. Sumayyah, ibunya siapa itu? Ibunya Ammar, ditusuk oleh tombak, wafat. Ammar anaknya melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Depan matanya langsung begitu. Gimana kamu perasaan kamu lihat ibu kamu begitu? Itulah perjuangan orang-orang dulu. Kamu bisa menjadi muslim sekarang, bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal sholat, bisa mengenal agama Islam. Berkat perjuangannya siapa itu? Perjuangan orang-orang yang mengorbankan tenaga, bahkan darah, harta dan darah mereka. Ini perjuangan dakwah Islam. Bagaimana nasibnya dengan Yasir, dengan ayahnya? Sama, wafat. Ammar itu disundut dengan menggunakan besi yang hasil dibakar bagian punggungnya. Kebayangkan disiksanya kayak begitu? Ammar disiksanya kayak begitu. Ini saya mendongeng, itu di kitab sirah disebutkan. Ammar itu disiksa dengan cara begitu. Ditempelin besi yang bekas dibakar gitu, tempelin begini. Gimana rasanya? Dia kemudian dipaksa sama Abu Jahal supaya mencaci maki Nabi Muhammad. Kalau enggak kamu mati. Ima kamu mencaci maki Nabi Muhammad, mengucapkan kata-kata yang tidak layak, atau kamu mati. Akhirnya Ammar, dia merasa kalau seandainya Ammar ikutan tewas, ibundanya sudah tewas, ayahandanya sudah tewas. Seandainya dia juga tewas, siapa yang mendakwahkan ajaran Islam? Begitu cara berpikirnya sahabat itu. Ketika nyawa terancam, dia memikirkan siapa kelak akan melanjutkan dakwah Islam kalau saya ikutan mati juga. Akhirnya Ammar terpaksa mengucapkan kata-kata yang tidak layak menyangkut Nabi demi menyelamatkan nyawanya. Abu Jahal senang kan? Mendengar ada salah seorang pengikutnya seolah-olah kembali kepada agama lamanya gitu, paham nggak? Akhirnya dilepaskanlah Ammar. Dilepaskan dengan cara begitu. Dipaksa supaya menghina Nabi dulu. Ammar kemudian dilepaskan rantainya, kemudian pergi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis histeris. Khawatir apakah imannya kira-kira luntur atau tidak. Tahu apa jawaban Nabi? Bahkan sampai ada ayat Al-Quran merespon kejadian ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan siksa, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih mantap dalam keimanan. Siapa yang dimaksud itu? Ammar bin Yasir. Subhanallah. Walhasil, orang dalam keadaan terpaksa, nyawa terancam, seandainya dia dipaksa mengucapkan kata-kata kufur,
kemudian dia terpaksa demi menyelamatkan nyawa, dalam hal seperti itu, kekufurannya nggak dianggap. Paham nggak maksudnya? Artinya Ammar masih berstatus sebagai muslim. Dia mengucapkan itu bukan karena dalam hatinya, tapi karena terpaksa demi menyelamatkan nyawa supaya ada orang yang mendakwahkan Islam. Karena kalau satu persatu tewas, ini tewas, ini tewas. Di samping Ammar bin Yasir dan keluarganya, ada salah seorang budak juga yang sama disiksa tuh. Sama Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang budak disiksa dengan cara dibaringkan di atas padang pasir di tengah cuaca panas yang terik, ditaruh batu yang sedemikian besar di atas dadanya. Apa yang diucapkan oleh Bilal? Hanya ada satu kata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ahad apa artinya? Allah yang Maha Esa. Dia hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat, Abu Bakar punya harta. Sayyidina Abu Bakar kemudian bernegosiasi, akhirnya dibebaskan. Dibebaskan oleh hartanya Abu Bakar. Jadi itu perjuangannya berat. Orang-orang dulu memperjuangkan agama Islam itu caranya begitu. Mengorbankan nyawa, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bukan apalagi, keluarga, begitu ya. Nanti dalam peperangan Badar itu terjadi. Ada bapak terpaksa memerangi anak, anak memerangi bapak, keluarga yang satu memerangi keluarga yang lain. Itu nggak mudah berperang dengan keluarga. Tapi karena mereka berada di barisan musyrik dan memerangi umat muslim, mau gak mau. Kita membela diri gitu kan. Seperti yang terjadi pada siapa? Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr punya anak Abdullah dan Abu Jandal. Bukan Abu Janda, Abu Jandal. Abu Jandal, Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr ayahnya, Abu Jandal dan Abdullah itu anaknya. Itu terjadi peperangan. Suhail ibn Amr ayahnya menjadi tawanan perang. Di peperangan Badar nanti itu, episodenya nanti ya. Setelah Muhammad menjadi Nabi, hijrah ke Madinah dan lain-lain. Tapi itulah kira-kira kisah mengenai orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu disusul oleh Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam, Utsman ibn Affan, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan lain-lain. Barulah setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Bagaimana kisahnya? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama araka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.